Pocong itu menarik dengan kencang kain yang dipakai Abbas sampai terlepas dari tubuhnya. Kemudian pocong itu menghilang dari hadapan sepasang suami istri itu. Bab 5. Kasihan ya, perhiasan dan uangnya dirampok, kata seorang perempuan paruh baya ketika Isop akan berbelanja ke warung. Siapa yang kerampokan, Bu? Tanya Isop. Sebenarnya dia hanya pura-pura saja bertanya, karena sudah tahu apa masalahnya. Itu rumahnya Bu Ida, semalam kerampokan. Uang dan perhiasannya diambil, tetapi katanya semua pintu masih terkunci. Dia begitu karena pelit. Itu ajab, timpal temannya. Hus, jangan begitu Bu. Kenyataannya betul begitu, Bu Isop. Yang ditanya hanya mengangguk. Memang betul apa kata perempuan itu. Ida dan suaminya memang dipandang oleh sebagian orang pelit. Terlebih memberikan kasbon. Ada juga yang mengatakan kalau suami istri itu suka mengurangi timbangan. Hal yang dilarang. Bu Isop mau kemana? Mau beli garam. Tapi kalau kasbon, jangan dulu Bu. Bisa-bisa dilempar tabung gas. Dua perempuan itu pamit. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing, memasak untuk keluarga. Tidak ada kasbon. Itulah kata Ida ketika Isop baru menginjakkan kakinya di depan warung. Wajahnya masih tidak bersahabat, rasa kesal karena hartanya hilang. Saya mau bayar hutang. Sedikit senyum di bibir Ida ketika mendengar kata itu. Dia langsung bergegas mengambil buku catatan, mencari nama Isop, lalu menghitung semua nominal yang tertulis di sana. Semuanya 250.000. Isop langsung mengeluarkan uangnya dari dompet, lalu menghitungnya. Suamimu sudah gajian? Iya Bu, jawab Isop singkat sambil tersenyum lalu menyebutkan yang akan dia beli. Beras, minyak, telur, kecap, kopi, teh, gula, dan lainnya. Banyak sekali yang kau beli. Dapat warisankah suamimu? Suami Bu Ida datang dengan motor bebeknya. Dia baru saja dari kantor polisi untuk melaporkan pencurian semalam. Isop hanya tersenyum. Mereka tidak tahu kalau uang yang perempuan itu belikan adalah uang mereka. Tidak banyak obrolan di warung itu. Isop langsung pulang untuk masak. Tidak lupa dia juga membeli daging ayam. Kalau terus-terusan si bapak jadi pocong, bisa-bisa aku jadi kaya. Isop bermonolog sambil memasak. Abbas mengetuk pintu rumah. Sebentar, terdengar suara perempuan dari dalam rumah. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Rena tersenyum melihat siapa di balik pintu. Silakan masuk Pak Abbas. Tumben sekali ke sini. Ada keperluan apa? Saya ingin berterima kasih ke Bu Rena. Bapak sudah mencobanya. Abbas mengangguk. Bagaimana? Lancar? Lancar Bu. Tetapi Abbas memutus perkataannya. Tetapi kenapa Pak? Abbas melihat ke kiri dan kanan. Sebenarnya dia tidak ingin menanyakan tentang hantu yang dia lihat. Hanya saja penasaran siapa dan mau apa hantu itu datang. Rena kembali tersenyum. Dia tahu pasti siapa makhluk itu karena dulu ketika pertama kali suaminya mengenakan kain kafan yang diterima dari Mbah, hantu perempuan muncul di kamarnya.
meminta kembali pakaiannya. Dia pemilik kain kapan yang Pak Abbas pakai. Apa? Rena mengulangi perkataannya. Apakah dia akan datang kembali? Tanya Abbas. Biasanya akan datang lagi. Tetapi biarkan saja. Dia tidak akan membuat kita mati. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya mendapatkan bayi untuk acara ritualnya. Apakah secepat itu? Rena mengangguk. Menurut perhitungan saya, 2 hari lagi bulan purnama di bulan ini. Sesuai perjanjian, Bapak harus memberikan tumbal janin bayi. Abbas menghela napasnya. Baru juga dia memakainya sudah harus dibayar. Mungkin itulah yang ada di pikirannya. Tetapi rasanya tidak akan sulit mencari perempuan yang sedang hamil. Abbas tersenyum ketika teringat akan seorang perempuan muda yang sedang hamil 5 bulan. Perempuan itu sering mengobrol dengan istrinya, mangsa pertama. Bagaimana saya melakukannya? Bapak datang ke perempuan hamil dengan memakai kain kapan di malam hari. Nanti dia akan melakukannya sendiri. Dia, Rena mengangguk. Siapa? Makhluk yang ada di tubuh Bapak. Kalau saya tidak melakukannya, Bapak yang menjadi gantinya karena sudah mengadakan perjanjian dengan iblis itu dengan darah. Seperti yang sudah saya katakan waktu dulu. Abbas selalu ingat. Dia hanya memastikan saja. Setelah tidak ada lagi obrolan penting, lelaki itu pamit pulang. Rena menolak uang dari Abbas sebagai ucapan terima kasih, karena dia juga memilikinya. Abbas lebih membutuhkan. Dia tersenyum sambil berjalan keluar menghampiri tukang ojek online. Uang 500 ribunya selamat. Malam kembali datang. Di ruang makan, meja penuh oleh makanan enak. Ayam goreng, tempe dan tahu goreng, ikan goreng, dan buah-buahan. Berbeda dari makan malam sebelumnya, hanya ada ikan asin dan nasi. Wah, banyak sekali makanannya. Anak perempuan Abbas langsung mengambil hidangan yang ada. Makan yang banyak, Nak. Abbas mengusap-usap kepala anaknya. Dapat uang dari mana, Pak? Ada orang kaya ngasih semuanya. Semoga rezekinya ditambah sama Tuhan. Amin. Ruangan itu penuh dengan kebahagiaan. Raut wajah mereka terlihat tidak lagi tertekuk karena tidak selera makan, terutama Isop. Dia sekarang punya uang dan perhiasan. Ingin rasanya mengenakan semua itu ketika berkumpul dengan ibu-ibu lain atau ketika sedang membeli sayur. Pamer. Tetapi Abbas melarang untuk sekarang karena takutnya mereka akan curiga. Isop hanya mengangguk patuh. Setelah makan malam selesai, Abbas dan istrinya masuk kamar. Begitupun dengan anaknya. Dia akan belajar untuk ulangan besok. Kenapa harus Imas? Jangan kencang-kencang. Nanti terdengar anak kita. Iya, kenapa harus dia? Kenapa harus Imas? Abbas mengatakan kalau mereka harus melakukan persembahan 2 hari lagi, tepat saat bulan purnama. Korban pertama mereka adalah Imas. Isop langsung tidak setuju dengan rencana suaminya. Dia kenal betul perempuan itu. Tidak hanya cantik, Imas juga baik. Pengantin baru. Menikah 6 bulan lalu dan sedang mengandung 5 bulanan. Aku tidak setuju. Dia pernah membantu kita. Terus siapa? Tanya Abbas. Nanti akan aku cari.
Kalau tidak ada, terpaksa aku akan jadikan dia tumbalnya. Isop hanya mengangguk. Besok dia akan mencari perempuan hamil untuk menggantikan Imas. Malam semakin larut. Waktunya Abbas untuk berkeliling. Darah ayam sudah di gelas, kain kapan siap digunakan. Akan tetapi, ketika Abbas memakai kain kapan dibantu istrinya, sosok lelaki muncul kembali. Mereka terkejut, mundur beberapa langkah. "Kembalikan bajuku." Suaranya serak dan tegas. Matanya melotot menatap Abbas dan Isop yang sedang ketakutan. "Tidak, ini sudah menjadi milikku," kata Abbas yang sudah terbalut kain kapan. "Kembalikan bajuku." Lelaki itu menyerang Abbas. Dengan cepat berpindah, tepat di depan sepasang suami istri itu. Tangan kekar hantu lelaki menarik kain kapan yang dipakai Abbas. "Kembalikan bajuku." Kain kapan ditarik kencang sampai terlepas dari tubuh Abbas. Sekarang lelaki itu tidak mengenakan pakaian, telanjang bulat. Isop mematung, melihat kejadian di depannya. Makhluk itu langsung menghilang ketika kain kapannya sudah di tangan. "Kemana dia?" tanya Abbas sambil mengenakan kain sarung. Tidak tahu," jawab istrinya. "Kita harus mendapatkan kain kapan itu kembali, bagaimanapun caranya." Abbas keluar dari kamar setelah mengenakan kaos tanpa celana dalam. Istrinya menyusul. Di depan rumah, mereka bertemu dengan warga yang sedang berkeliling, ronda malam. Ada 2 orang petugas, salah satunya adalah suaminya Imas, Hidin. "Ada apa, Pak Abbas?" tanya Hidin. Abbas garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Dia bingung harus menjawab apa. Isop yang ada di belakangnya menjawab. Di dapur ada ular," katanya asal. "Ular?" "Iya, waktu saya ke dapur buat ambil minum, ular itu lagi di atas kompor." "Besar ularnya, Bu?" tanya temannya Hidin. "Sebesar tangan. Saya keluar buat nyari kayu," tambah Abbas. "Ayo kita periksa, Pak." Mereka pun masuk rumah. Abbas mengikut istrinya. Mereka berkomunikasi dengan isyarat mata. "Di mana ular itu, Bu?" "Di sana, Nak Hidin. Di atas kompor." Tidak ada apa-apa di atas kompor. Memang tidak ada apa-apa. Itu hanya alasan saja supaya tidak ditanya panjang lebar oleh mereka. Abbas dan 2 orang yang ronda mencari ke setiap sudut. Di balik lemari piring, belakang kulkas, ember, sampai kamar mandi yang terbuka pintunya. Hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa. Sekali doang lagi. Enang, tidak ada apa-apa. "Mungkin ularnya sudah keluar dari lubang ini, Bu." Hidin menunjuk ke sebuah lubang besar, kepalan tangan orang dewasa yang entah oleh siapa dibuatnya. "Mungkin. Sebaiknya ditutup saja lubangnya, Pak. Bahaya. Takutnya ular itu datang lagi." "Iya, besok saya akan tutup." "Terima kasih, Nahidin." "Sama-sama, Bu. Kalau ada apa-apa bisa ke pos ronda saja." 2 lelaki itu pergi meninggalkan sepasang suami istri yang masih berdiri di ambang pintu, yang masih bingung kemana perginya hantu itu membawa kain kapannya. "Jangan-jangan ular itu siluman," ucap temannya Hidin setelah mereka berjalan jauh. "Siluman ular begitu?" "Bisa jadi." "Hus, jangan ngomong sembarangan." Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, oke?